Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat kisah, sebelum kita mulai cerita penuh hikmah dan ketegangan ini, mari bersama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa untuk klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan ketik solawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta dan doa kita bersama. Semoga setiap cerita membawa manfaat dan perlindungan untuk kita semua. Desa Sukamurni adalah desa yang tenang, terletak di kaki Gunung Merbabu. Hawa sejuk dan suasana damai seolah menjadi ciri khas desa ini. Namun di balik ketenangannya, tersembunyi kegelapan yang tak banyak diketahui. Sudah 3 murid perempuan di sekolah dasar desa itu yang tiba-tiba pindah tanpa alasan jelas. Keluarganya memilih bungkam, dan pihak sekolah seolah menutup mata. Isu miring mulai menyebar, tentang pelecehan, intimidasi, dan kekuasaan yang disalahgunakan. Tapi tak ada yang berani bersuara. Sampai suatu hari, seorang guru baru datang ke SD Negeri Sukamurni II. Namanya Pak Andi Wirawan. Usianya sekitar 30-an, wajahnya ramah, suaranya tenang, dan penampilannya sangat sederhana. Ia memperkenalkan diri di upacara hari Senin dengan kalimat yang biasa saja. Saya hanya guru biasa, semoga bisa menjadi bagian dari keluarga besar sekolah ini. Tapi tidak ada yang tahu bahwa di balik kemeja lengan panjang dan buku catatan yang ia bawa, tersimpan identitas lain yang tak terduga. Pak Andi sebenarnya adalah Brigadir Polisi Andika Wirawan, anggota Satuan Tugas Khusus Perlindungan Anak. Ia dikirim dari Jakarta oleh perintah langsung atasannya untuk menyamar sebagai guru. Setelah laporan gelap masuk dari aktivis LSM di wilayah Jawa Tengah. Laporan itu menyebut adanya dugaan kekerasan dan pelecehan terhadap murid perempuan yang ditutupi rapat oleh pihak sekolah. Bahkan oleh tokoh masyarakat sendiri. Andika diminta untuk mengungkap kebenaran dari dalam. Hari-hari pertama Pak Andi tampak biasa. Ia mengajar pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia dengan metode ceria. Anak-anak cepat menyukainya. Ia suka bercerita, sering membawa gambar-gambar edukatif, dan sesekali menyelipkan permainan ringan yang disukai anak-anak. Tapi di balik itu, setiap hari ia mencatat nama murid yang terlihat takut, guru yang mencurigakan, pola kedatangan, cara bicara kepala sekolah, semua ia dokumentasikan dalam buku catatannya, yang hanya ia buka saat malam. Ada satu hal yang membuat Andika curiga sejak awal, hampir semua murid perempuan kelas 5 dan 6 tampak sangat pendiam, berbeda dengan anak-anak lain. Mereka tertawa jika guru lain datang, tapi langsung tertunduk diam jika Pak Imam, guru olahraga, masuk. Pak Imam, guru olahraga, masuk kelas, akeong. Lebih mencurigakan lagi, Pak Imam tampak sangat dekat dengan kepala sekolah. Ia bahkan pernah mengusir Andika secara halus saat ia mencoba ikut menonton latihan ekskul di lapangan. Udah, Pak Andi, biar saya aja yang pegang. Ini anak-anak udah biasa sama saya, ucapnya sambil tersenyum. Tapi nada suaranya terdengar mengintimidasi. Andika tak bisa bergerak sembarangan. Ia tahu betul, jika penyamarannya terbongkar sebelum cukup bukti dikumpulkan, maka kasus ini bisa lenyap tanpa jejak. Ia memilih bersabar. Ia mulai mendekati salah satu murid bernama Wulan. Gadis kecil berusia 11 tahun itu selalu tampak gelisah dan sering menyendiri. Ia pintar, tapi nilai-nilainya tiba-tiba menurun drastis semester lalu. Ketika Andika memujinya karena menggambar rumah dengan sangat rapi, Wulan hanya menunduk dan berkata lirih, kalau gambar rumah yang bagus, aku bisa pulang ke tempat yang aman. Kata-kata itu menamparkan batin Andika. Ia tahu, ada luka besar yang disimpan anak ini. Ia mencoba mendekati Wulan perlahan, tak pernah memaksa bicara. Ia membacakan cerita rakyat, mengajak menulis puisi, dan sesekali bertanya hal ringan. Setelah 2 minggu, Wulan mulai terbuka. Suatu sore di perpustakaan sekolah, Wulan berbisik, Pak Andi, kalau saya cerita sesuatu, saya dimarahin enggak? Andika menatapnya lembut. Enggak, nak, Bapak janji. Wulan menarik napas dalam. Pak Imam pernah ngajak saya ke ruang olahraga sendirian. Dia bilang mau kasih hadiah. Tapi saya disuruh tutup mata, kalimat itu menggantung. Mata Wulan mulai basah. Andika langsung menghentikannya. Setelah itu, Andika langsung membuat laporan ke atasannya melalui komunikasi rahasia. Ia menyampaikan bahwa penyelidikan awal menunjukkan dugaan kuat adanya pelecehan terhadap anak di lingkungan sekolah. Setelah itu,
Andika langsung membuat laporan ke atasannya melalui komunikasi rahasia. Ia menyampaikan bahwa penyelidikan awal menunjukkan dugaan kuat adanya pelecehan terhadap anak di lingkungan sekolah. Atasannya langsung memerintahkan agar Andika memasang alat penyadap di ruang guru dan ruang olahraga, dua tempat yang paling sering digunakan Pak Imam secara tertutup. Misi itu tak mudah. Sekolah selalu ramai siang hari dan sangat sepi malam hari. Tapi Andika memanfaatkan momen saat seluruh guru pergi rapat ke kantor kecamatan. Ia berpura-pura lembur menyiapkan bahan ajar, lalu memasang alat kecil di belakang lemari dan di atas plafon toilet ruang olahraga. Ia tahu, malam itu adalah titik awal dari kebenaran yang tak bisa ditutup lagi. Malam setelah alat penyadap terpasang, Andika tak bisa tidur. Ia menunggu sinyal suara masuk dari aplikasi pengawas di ponsel rahasia yang ia sembunyikan di balik kasur asrama guru. Sekitar pukul 22.17, suara pertama terekam. Suara Pak Imam, terdengar jelas sedang berbicara lewat telepon. Iya, minggu depan harus diganti. Yang ini udah mulai takut. Jangan sampai bocor ke orang baru itu, katanya. Nada bicaranya pelan tapi tajam. Andika mengepalkan tangan. Itu cukup sebagai bukti awal keterlibatan, tapi belum cukup untuk penangkapan. Esoknya, suasana sekolah tampak biasa. Namun Andika sadar, ada perubahan. Pak Imam terlihat gelisah. Ia lebih banyak diam, sesekali mengawasi Andika dengan tatapan tajam. Bahkan kepala sekolah sempat mengajak Andika bicara berdua. Pak Andi, saya harap tidak terlalu dekat dengan murid tertentu ya. Takutnya nanti ada orang tua yang salah paham, ucapnya dengan senyum penuh makna. Andika langsung sadar, penyamarannya mulai dicurigai. Malam kedua, alat penyadap kembali merekam sesuatu yang mengejutkan. Kali ini, suara pintu dibuka paksa dan suara tangisan anak kecil terdengar pelan. Diam, kalau kamu cerita, kamu dikeluarkan dari sekolah. Ibumu bisa dipecat dari pabrik, paham? Suara itu adalah milik Pak Imam. Andika langsung berdiri dari tempat tidurnya. Ia menahan diri untuk tidak langsung mendatangi lokasi. Ia harus tetap pada rencana, mengumpulkan cukup bukti agar semua pelaku bisa dijerat secara hukum. Andika membuat laporan lanjutan dan meminta tim kecil dikirim ke desa secara diam-diam. Dua anggota berpura-pura sebagai relawan pendidikan, dan satu lagi sebagai petugas kesehatan dari dinas kabupaten. Mereka mulai masuk ke lingkungan warga, menggali informasi tentang murid-murid yang pernah tiba-tiba pindah. Hasilnya mencengangkan. 3 keluarga mengaku anaknya mengalami trauma berat, tapi mereka memilih diam karena takut pada kepala sekolah yang punya hubungan dengan tokoh masyarakat dan aparat lokal. Pada saat yang sama, Wulan semakin terbuka. Ia mengajak dua temannya, Sari dan Tiara, untuk curhat ke Pak Andi. Ketiganya menceritakan pola yang sama, diajak masuk ruangan sendirian, ditakut-takuti, dan diancam jika cerita ke siapapun. Saya pernah lihat Pak Imam masuk ruang kepala sekolah sambil bawa uang, kata Sari. Tiara menambahkan, Bapak itu pernah ngomong, semua orang di sini takut sama dia. Andika tahu, inilah saatnya. Ia dan tim mulai menyusun langkah akhir. Mereka menyiapkan kamera tersembunyi dan rencana penggerebekan diam-diam. Tapi di hari yang sama, kejutan lain terjadi. Andika menemukan surat ancaman di meja kerjanya. Tulisannya kasar, keluar dari sekolah ini, atau kamu yang hilang duluan. Tak ada tanda tangan, tapi cukup jelas pesan itu berasal dari dalam. Andika tidak mundur, justru ia menguatkan murid-murid untuk tetap berani. Ia menyiapkan sesi mendongeng di aula sekolah dan menyelipkan pesan penting. Kadang orang jahat menyamar sebagai orang baik, tapi kebenaran selalu menemukan jalannya. Wulan dan teman-temannya menangis diam-diam, tapi mereka mulai merasa terlindungi. Hari penggerebekan ditentukan. Tim polisi lokal yang sudah berkoordinasi secara rahasia akan bergerak malam hari, tepat setelah jam sekolah selesai. Tapi kepala sekolah tiba-tiba membuat pengumuman. Besok, semua murid libur karena ada kegiatan dinas mendadak. Andika curiga, ia menduga Pak Imam mencium sesuatu dan ingin melarikan diri. Andika pun bergerak cepat. Ia pura-pura mengajak Pak Imam diskusi soal kegiatan olahraga di ruang guru, tapi sebenarnya ia sedang mengulur waktu hingga tim polisi datang. Detik demi detik berjalan menegangkan. Pak Imam mulai curiga, Pak Andi ini cerewet banget ya. Nanya-nanya mulu, ujarnya sambil tertawa dingin. Apa jangan-jangan, Bapak ini bukan guru beneran? Andika menatap langsung ke matanya, lalu berkata,
Mungkin kamu benar, Pak. Tepat saat itu, suara langkah kaki terdengar dari koridor. 5 petugas berpakaian sipil masuk ke ruang guru. Polisi, jangan bergerak. Pak Imam sontak berdiri, tapi tak sempat lari. Ia diborgol di tempat, dengan wajah pucat pasi. Setelah Pak Imam diborgol, suasana sekolah mendadak kacau. Beberapa guru yang sedang mengawasi murid-murid langsung berhamburan menuju ruang guru. Kepala sekolah, Pak Suraji, yang baru saja pulang dari rapat dinas, langsung mendekati kerumunan. Ia tampak bingung melihat polisi berpakaian preman di ruangannya. Andika maju ke depan, menunjukkan kartu identitasnya. Saya Brigadir Andika Wirawan, Satgas Perlindungan Anak. Penangkapan ini berdasarkan laporan resmi dan bukti awal tindakan kekerasan terhadap murid di lingkungan sekolah ini. Suara Andika tenang, tapi penuh wibawa. Para guru langsung terdiam, beberapa bahkan mulai menangis karena sadar bahwa ini bukan main-main. Salah satu petugas kemudian meminta izin menggeledah ruangan kepala sekolah. Awalnya Pak Suraji menolak, tapi setelah ditunjukkan surat perintah penggeledahan, ia tak bisa mengelak. Mereka menemukan sebuah laci terkunci di lemari besi. Saat dibuka, ditemukan sejumlah uang tunai, catatan nama-nama anak perempuan yang pernah dipanggil khusus, dan foto-foto yang membuat petugas geram. Tak hanya Pak Imam, kini kepala sekolah pun ikut diborgol. Berita itu menyebar cepat. Dalam waktu 2 jam, warga desa mulai berkumpul di depan sekolah. Beberapa orang tua murid menangis histeris. Saya kira anak saya cuma malas sekolah, ternyata dia menyembunyikan rasa takut, ujar seorang ibu. Yang lain mengutuk, kenapa kami selama ini diam saja? Kenapa kami takut pada orang yang ternyata iblis? Malam itu, seluruh ruang sekolah dijaga petugas. Para murid dipulangkan. Sementara pihak dinas pendidikan langsung mengirimkan tim pendamping psikologis dari kabupaten. Wulan dan 2 temannya langsung ditangani oleh psikolog anak. Mereka menangis, tapi mulai merasa lega. Pak Andi itu penyelamat kami, bisik Wulan di pelukan ibunya. Andika diminta bicara di depan warga malam itu. Ia naik ke panggung kecil balai desa, wajahnya masih mengenakan pakaian guru. Tapi kini, semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Saya tidak datang untuk menyakiti siapapun. Tapi saya juga tidak bisa diam melihat anak-anak dijadikan korban di tempat yang seharusnya melindungi mereka, ucapnya. Tak ada suara tepuk tangan. Yang ada hanyalah keheningan, air mata, dan rasa bersalah dari masyarakat yang selama ini memilih diam. Keesokan harinya, pihak kepolisian resmi mengumumkan bahwa SDN Sukamurni II akan berada di bawah pengawasan langsung Dinas Pendidikan. Kepala sekolah digantikan oleh pejabat sementara, dan guru-guru akan dievaluasi. Andika, meski sudah tak menyamar lagi, tetap diminta bertugas beberapa minggu ke depan untuk memastikan pemulihan berjalan baik. Yang mengejutkan, anak-anak justru menangis saat tahu Pak Andi akan pergi. Pak, jangan pulang dulu, kata Sari sambil memeluknya. Bapak beda sama guru-guru lain. Andika tersenyum. Ia berlutut, menatap mata mereka, dan berkata, Bapak datang bukan untuk jadi guru selamanya. Tapi kalau kalian tetap kuat dan berani, itu sudah cukup bagi Bapak. Sebelum pergi, Andika menuliskan sebuah pesan di papan tulis kelas 6, beranilah berkata benar, meski harus sendiri. Karena kebenaran tidak butuh banyak teman, hanya butuh keberanian. Kasus Pak Imam dan Kepala Sekolah Suraji masuk ke persidangan setelah 2 minggu proses penyidikan. Jaksa menghadirkan saksi dari korban, tim penyelidik, dan bukti-bukti digital yang direkam dari ruang olahraga dan ruang guru. Hakim memutuskan hukuman berat. Pak Imam dijatuhi 18 tahun penjara karena terbukti melakukan pelecehan dan intimidasi terhadap anak di bawah umur. Kepala sekolah divonis 12 tahun karena membantu menutup-nutupi kejahatan dan menerima uang tutup mulut dari beberapa orang tua murid. Berita ini menjadi sorotan media nasional. Nama desa Sukamurni mendadak viral, tapi bukan dalam makna yang membanggakan. Namun justru karena itu, banyak pihak mulai turun tangan. LSM Perlindungan Anak mulai membangun pusat layanan aduan di desa. Dinas Pendidikan memperketat sistem pengawasan dan perekrutan guru. Dan yang paling membekas, warga desa mulai berani bicara jika terjadi ketidakadilan. Wulan, Sari, dan Tiara menjalani terapi rutin setiap minggu. Mereka difasilitasi konselor khusus dari pemerintah daerah. Pelan-pelan, tawa mereka mulai kembali terdengar. Di tengah trauma yang perlahan dipulihkan, muncul keberanian baru dalam diri mereka.
Wulan bahkan berani tampil di depan kelas untuk membacakan puisi karyanya sendiri. Judulnya, Aku Bukan Boneka, Aku Manusia. Seluruh kelas menangis saat ia selesai membaca. Andika, setelah tugasnya selesai, berpamitan secara resmi di aula sekolah. Seluruh murid dan guru berdiri memberi tepuk tangan panjang. Tak ada satupun yang duduk. Suara tangis haru terdengar di sudut-sudut ruangan. Kepala Dinas Pendidikan yang baru juga datang, memberi penghargaan langsung pada Andika dan menyatakan bahwa ia telah menyelamatkan masa depan desa ini. Sebelum kembali ke Jakarta, Andika duduk di bangku batu di halaman sekolah, tempat ia dulu mengamati anak-anak dari jauh. Kali ini ia melihat anak-anak berlari bebas, tertawa, tanpa ketakutan. Di sampingnya, kepala sekolah baru duduk sambil membawa teh hangat. Terima kasih, Pak Andi, kalau bukan karena Bapak, mungkin kami semua masih tertidur, ucapnya. Di perjalanan pulang, Andika membuka catatan kecil yang ia simpan sejak awal penyamaran. Halaman terakhir ia isi dengan tulisan, misi bukan hanya tentang menangkap penjahat, tapi mengembalikan rasa aman yang hilang. Di sekolah ini, aku tidak hanya menemukan kejahatan, tapi juga cahaya yang siap menyala lagi. 6 bulan kemudian, sekolah itu mengadakan acara Hari Anak Nasional. Undangan khusus dikirim ke Andika. Ia datang tanpa seragam polisi, hanya mengenakan baju putih sederhana. Wulan membacakan sambutan mewakili teman-temannya, dan kalimat terakhirnya membuat semua orang berdiri. Terima kasih untuk guru kami yang ternyata adalah pelindung kami. Andika hanya tersenyum, menunduk dalam, dan membiarkan air matanya jatuh. Tidak karena sedih, tapi karena tahu, penyamarannya telah selesai, dan keadilan akhirnya menang.